Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Islam. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Ya, mau nanya itu caranya orang Kristen menyembah Tuhannya gimana itu, Mbak? Dengan sembahyang. Sembayang. Ya, Sembayangnya gimana itu? sembahyang lah, berlutut, ruku, sujud. Oh, gitu ya. Iya dong. Sama dong dengan Islam. Kok niru sih Pak? Itu yang niru lah. Loh, Kristen abad 1, Islam abad 7. Masa yang belum lahir Ya. ditiru? Gimana? Mbak, saya tanya, ada 2 bersaudara, satu abangnya, satu adiknya. Dulu Bisa saya nggak? belum selesai nanya itu. Sabar. Ini saya kasih analogi. Ini ada abang dan adik. Abangnya duluan lahir, jaraknya 700 tahun. Bisa nggak abangnya ini niru adiknya yang belum lahir ini? Nah, aku pikir aja pakai otak kau. Gimana cara abang niru adiknya yang belum lahir, masih di dalam tulang sulbi? Hah? Gimana caranya? Cak, kau pikir aja dulu pakai kepala otak kau. Emosi pula aku. Jangan pernah kau bilang-bilang, niru dong, lu baru muncul. Niru. Apa lagi? Nggak mau ditanya. Pergilah kau ke lorong-lorong itu, cocoklah nama kau, lorong hitam kau. Enak kali dia bilang Kristen niru Islam. Kok aja muncul belakangan. Janganlah aneh-aneh ya. Please, ku mohon jangan kalian aneh-aneh. Sadari kalian itu baru muncul 7 abad setelah Yesus. Jangan suka kali mengklaim yang gak punya kalian. Oke? Malam Mbak Halo. Gata. Selamat malam Pak. Aku mau nanya, pernah kan Yesus tuh di umur 14 tahun dia menghilang. Terus Gak dia ada, di mana ada? hadir di Dikatakan. Dapat gosip Iya, dari kan- mana? Tidak, aku baca di Bible ini. Mana? Di Bible sebelah mana lah itu? Coba ayat berapa? Di ini aku masuk di roomnya itu apa sih? Lo katamu di Bible. Sekarang Iya, di tapi room. dia dapat ilmu dari Bible juga. Jadi mau aku Gak menanya ada di Mbak masalah, Gata. di Bible gak ada dalilnya. Dia Gak kan ada. pernah hilang. Dia hadir di Gak umur pernah 34 Tuhan Yesus tahun. itu hilang Pak. Yang hilang itu Allah. Maksudnya jejaknya Allah maksudku, itu Mbak. sebelum abad 7 Allah nggak ada yang kenal. Itu yang hilang itu sebenarnya Allah. Bukan Yesus. Yesus nggak pernah hilang. Yesus itu ada di bait Iya, Allah. maksudnya Yesus itu pernah ada di turun rumah ke- ibunya. Ya, di dalam Lukas dikatakan seperti ini. Yesus itu di bait Allah selama 3 hari. Setelah dari 3 hari itu dia bersama ibunya pulang ke rumahnya, menjalani hidupnya sebagai anak-anak yang selayaknya saat itu anak-anak itu hidup di bangsa Israel. Jadi kalau dibilang Yesus hilang, nggak ada. Yesus itu ada sepanjang segala abad. Dalilnya mana Agatha? Sabar, nih ada dalilnya ini ya. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu pernah nggak ada, salah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang hidup, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Gimana ceritanya dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang? Sepanjang segala abad dia ada. Hilang kemana? Ya, Bohong itu yang itu si kau yang bohong. Buktinya aja kau nggak tahu dalilnya. iya katanya Apalagi pertanyaanmu udah aku jawab itu. ya sudah kalau itu tapi aku belum puas sebenarnya tapi enggak apa-apa lah. Kau kalau mau puas sana ke warung nasi Padang. Memangnya kita lapar mau makan sekarang. Apalagi yang mau ditanya Pak? Bagata nanya lagi nih. Yesus kan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Terus di Matius itu dia menyatakan dirinya nabi, itu gimana Bagata? Iya, dia Tuhan dan Nabi.
kok bisa seperti itu Mbak Gata? Iyalah, dia dalam kekekalan dia adalah Tuhan. Di dalam kemanusiaannya dia nabi. Dia kedua-duanya. Makanya selalu saya bilang dia adalah Allah dan manusia. Oh berarti Tuhan Yesus itu banyak gelarnya, enggak apa-apa gitu. Iyalah, kan dia segala-galanya. Jadi bisa dikatakan Makanya dia Yesus itu laisa kamislihi sayun. Bisa nggak manusia sama seperti dia? Nggak ada. Kenapa? Karena dia Allah dan manusia. Yang lain yang nggak bisa, manusia nggak bisa menjadi manusia dan Allah. Tetapi dia adalah Allah dan juga manusia. Siapa yang bisa menandingi dia? Tidak ada. ya memang Itulah sih, Yesus. kalau dia sebagai manusia tidak ada yang bisa menandinginya, tapi kalau dia Iya. Yang paling simpel ya, laisa kamislihi sayun. Sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai dia. Adalah dia sama sekali tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Tetapi manusia di dunia ini semuanya berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan saya. apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah, atau mungkin karena kelahirannya apa ya Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-injak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Dan siapa yang menyaksikannya? Bangsa Israel. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ibaratnya karena mujizatnya saja sampai Itu Mbak bukan Agatha. mujizat, hanya dia yang bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Selain siapa? Allah. Karena dia adalah Allah. Makanya dia sanggup melakukannya ini. Mengalahkan ketiganya ini. Siapa yang sanggup mengalahkan iblis? Ada nggak manusia yang bisa mengalahkan iblis? Yang tidak kelihatan itu? Tidak ada. Hanya Allah, yaitu Yesus. Tidak Mbak ada Agatha, yang lain. ya. Ada enggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Apa mana ayatnya? Ada dong. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Pertanyaanmu ini udah dipersiapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pauzan nanti Agatha nanya ini. Kok kasih tuh Efesus 1 ayat 13 14. Keren kali memang Tuhan inilah. Tak pernah bisa ada yang seperti dia. Nih ya. Di dalam Yesus ya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan Yesus ya. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan ya, warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan bagian dari keselamatan itu. Jadi apakah Yesus memberikan jaminan? Jaminan iya. Dan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ya, sebab kewargaan kami adalah di dalam sorga. Ini janji dia, janji sorga. Dan dari situ pula Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu. Oh gitu. Iya. Sekalipun sembahyangnya itu seminggu sekali Bunda Agatha. Sekalipun sembayangnya seminggu sekali. Kalau orang sang Bapak mengakui. Oh, oke. Kenapa? Walaupun kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembayang Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Karena kami bukan, sekarang gini Pak, orang Kristen itu bukan seperti hamba, seperti budak yang kalau dia tidak kerja, dia nggak digaji. Kami ini anak-anak Allah. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan sembahyang itu karena
kami mengasihi Bapa kami. Ini harus Anda tahu, hubungan orang Kristen dengan Allahnya itu bukan hubungan hamba dengan tuannya. Jadi kalau hambanya ini nggak kerja, ya majikannya nggak ngegajinya, dan dia dapat hukuman gitu. Kalian kan ngarepin pala. Tapi hubungan kami orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak ketika dia mengerjakan sembahyang itu karena cintanya kepada Allah, bukan karena mau digaji, bukan karena takut dihukum. Makanya orang-orang Kristen itu beribadah pakai hati, bukan pakai hafalan. Sekalipun, nah, Anda tahu tadi kan dikatakan anak. Seperti apakah layaknya seorang anak berperilaku kepada bapaknya? Taat kenapa? Karena nggak mau bapaknya marah, karena dia cinta sama bapaknya, bukan karena mau tidak digaji seperti Anda yang adalah hamba. Kalau Anda nggak ngerjakan sholat nggak dapat pahala, nggak dapat gaji. Kalau nggak dikerjakan dihukum, bahkan cenderung dipecat. Nah itu. Ya, terus walaupun tak ke gereja, tak sembahyang tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau? Logikamu lah. Kami kan bukan anak durhaka. Kami ini semua anak-anak yang mengasihi bapaknya. Tuh, Mungkin saya lihat di TikTok. Jangan dulu gitu. Kamu kan bapak-bapak punya anak. Iya. Apa yang dilakukan anakmu? Atau kau pernah jadi seorang anak? Apa yang kau lakukan kepada bapakmu? Ya, Menaatinya kan? Bukan karena nggak digaji kan? Kau kan anaknya, bukan babunya. Iya. Gitu? Nah iya, kamu harus taat kepada bapakmu supaya apa? Bapakmu tidak murka. Sekalipun kamu buat salah, kamu minta maaf, bapakmu pasti memaafkan. Itu orang Kristen tuh seperti itu. Karena Allah kami itu bukan Allah yang suka membun-bun, suka memecat, ya, suka nggak ngegaji. Wong kami ini kerja ibadah itu bukan untuk pahala, bukan, tetapi supaya kami dikasih sama Bapak kami dan kami tetap ada di dalam rumahnya gitu. Jadi kalau kamu sebagai anak durhaka atau duralek, ya kau akan dikeluarkan dari rumahmu. Nah orang Kristen ketika kami percaya kepada Yesus, kami nggak mau menjadi anak-anak yang durhaka. Itu. Jadi kami itu taat kepada Bapak Terus kami. kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa pun, dia cuma sekedar tidur begitu. Apa maksudnya? Dia sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham, di Firdaus, memandang ke bumi ini. Dan kami, kalau ada orang, misal Rasul Paulus, ya, mereka sedang memandang kita, mereka tetap hidup di pangkuan Abraham, namanya Firdaus. Iya, kemana? Maksudku kemana? Di Firdaus itu mereka itu dalam rohnya memandang manusia ini. Siapa? Misalnya saya, ya, selalu berdoa, ya Rasul Paulus, doakanlah aku kepada Tuhan Firdaus Yesus. itu di mana, Bunda? Mbak. Firdaus itu adalah langit yang tingkat ketiga. Oh, berarti Kristen meninggal itu ada di langit tingkat ketiga. Iya, diangkat ke sana, rohnya dibawa kepada Firdaus itu, menantikan sampai Yesus datang kedua kali, lalu membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, disatukan lagi tubuh dan rohnya ini diubahkan. Tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat 20-21, diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. 33 tahun seperti Yesus. Semua umur kami seperti itu, dan tidak akan pernah mati, tidak binasa, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Pokoknya kami bersukacita menyembah Allah siang dan malam. Itu tertulis di dalam Wahyu. Kayak gitu. Jadi kami ini akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Terus kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah manusia Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya dong. Kami berkumpul semua. Berarti bertentangan dong. Berarti sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini.
Iya bunda, masa saya bohong? Anda Tidak memang lah. pembohong. Kalian kan memang disuruh bohong. Oh tidak, saya jujur apa adanya. Iya. Ya, Itu jawaban saya. Anda kalau mau nanya di sini itu jawaban saya. Oh gitu. Iya, itu jawaban sesuai Alkitab. Jadi jangan kau bilang kok beda-beda. Ya nggak ada yang beda. Alkitabnya sama. Ya sama kayak gini bang. Saya belajar biologi, kamu belajar biologi. Saya bisa menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Saya menjawab sesuai dengan buku, kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Apakah artinya beda-beda bukunya? Tidak, bukunya tetap satu. Masalahnya ada yang tidak belajar, ada yang belajar. Makanya yang nggak belajar ini ngarang. Mana ada beda-beda, orang kitabnya satu kok beda-beda. Iya benar. Ya Artinya udah itu tadi analogi saya. Jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Yang belajar pasti tahu jawabannya. Berarti yang aku dengar itu pendidikan Ya tidak kalau belajar. kamu nilainya 4 karena nyontek dan ngarang, ya wajar. Kamu bilang, loh jawaban saya kok salah karena beda. Ya karena kamu nggak ngikuti sesuai rule-nya. Tetapi saya ngikuti rule-nya. Gimana? Katanya kalau sudah ke surga itu tidak ketemu siapa-siapa lagi, cuma kita coba berdoa saja Saya katanya. bawa dalil di dalam Lukas 16. Di situ Lazarus di pangkuan Abraham mengenali orang kaya yang biasa dia mengemis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka. Jadi nggak bisa dibilang jawabannya beda-beda. Itu Alkitab yang jawab. Jangan katanya-katanya. Saya jawab kata Yesus. Kata ini jawaban saya di sini. Lukas 16. Nih, saya nggak ngantuk, saya bukan orang yang nggak berdalil. Makanya saya bilang, saya nggak bisa main-main di sini, mengajarkan hal-hal yang sesat. Ajaran saya jelas, sanadnya jelas. Ya, nih. Lukas 16 ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus ini masing-masing mati. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, burik, dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nih, dilihatnya Bapak Abraham, lo kenal. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api. Nah ini. Jadi dulu waktu orang kaya ini hidupnya itu tidak pernah menolong orang miskin seperti Lazarus ini. Nah, seperti apa kejahatannya di bumi, itu mengikutin dia ketika dia mati. Wahyu 14 ayat 13. Sementara Lazarus, dia dengan bahagianya, dengan bersukaria, apa? Dia ada di pangkuan Abraham karena dia tidak berbuat dosa. Apakah mereka saling mengenal? Iya, makanya ini tadi. Bapak Abraham, bahkan dia mengenal Abraham. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya. Aku sangat kehausan. Nah itu. Makanya orang Kristen itu tidak boleh tidak membantu sesama. Tidak boleh tidak mengasihi. Inilah ajarannya Yesus. Karena segala perbuatan kami ketika kami mati nanti itu mengikuti kami. Makanya orang Kristen ya, walau dipersekusi, walau berdoa suka dibubarin, gereja kami di BOOM, kami itu tetap mengasihi. Kenapa? Karena kami akan ke sorga. Sementara orang yang jahat itu seperti apa hidupnya nanti di akhirat? Nah, menderita sengsara, panasnya dalam api neraka yang menyala-nyala dalam kekekalan. Kekal? Oh, ya iyalah. Selamanya abadi kalian di dalam neraka itu, tidak akan pernah keluar dari sana. Berarti beda dari agama aku, Bunda. Beda banget. Di dalam Quranmu bahkan dikatakan neraka jahanam itu kekal. Tapi kalian ini masih aja merasa di neraka bisa diselamatin.
Iya begini, kalau Iya, coba cari di dalam di Quran ya, Al-Baqarah Iya. berapa? Neraka jahanam. Surah Al-Furqan. Neraka jahanam itu kekal. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Baik teman-teman TBC, kita sudah menyaksikan video yang menarik. Silahkan masukkan pendapat maupun pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Baik, berbicara mengenai ibadah, maka makna dari ibadah itu sendiri adalah penyembahan kepada Allah. Tuhan Yesus pernah menyampaikan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, di mana ketika kita menyembah Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita dapat memuji Dia, kita dapat bersyukur kepada Dia, kita dapat menaikkan doa-doa kita dimanapun kita berada, tanpa dibatasi oleh tempat tertentu, gedung tertentu. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang benar. Ketika kita menyembah, penyembahan yang benar itu akan nampak lewat kehidupan kita dan hubungan pribadi kita dengan Allah, di mana hidup kita persembahkan sebagai kurban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, di mana ada ketaatan terhadap firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, memuji, menyembah dan melayani Allah. Teman-teman TBC, dalam percakapan tadi kita juga mendengar tentang kehidupan sesudah kematian. Di dalam iman kekristenan, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan ini juga merupakan inti dari pemberitaan kabar baik atau dari Injil itu sendiri, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal? Kedatangan Yesus adalah untuk memberi dirinya menjadi kurban yang agung. Dengan pencurahan darah, dosa-dosa kita diampuni. Segala kutuk maut telah dipatahkan. Lalu apa respon kita sebagai orang-orang yang telah menerima kabar baik itu? Yaitu membuka hati kita, percaya kepada pemberitaan itu. Karena ketika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, kata firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa Ia telah menyediakan tempat bagi setiap pengikut-pengikutnya, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.